Pernah nggak sih kamu ngerasain ada dorongan yang datang tiba-tiba, atau ngalamin sebuah kebetulan yang rasanya kok pas banget gitu? Nah, beberapa menit ke depan kita bakal coba kupas bareng gimana momen-momen kecil yang sering kita anggap angin lalu ini mungkin aja nyimpen pesan yang lebih dalam. Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini, momen-momen yang seolah-olah datang dari antah berantah, tanpa diundang sama sekali. Oke, kita mulai dari salah satu yang paling sering kejadian ya. Coba dibayangin, kamu lagi santai, mungkin lagi ngopi atau bengong aja, terus tiba-tiba kepikiran banget pengen ngelakuin sesuatu buat orang yang kamu sayang, kayak nelpon teman lama atau ngirim pesan semangat buat keluarga. Dorongan yang datang gitu aja. Sebenarnya itu apa sih? Nah, ternyata dorongan spontan buat berbuat baik itu bukan hal sepele loh. Menurut pandangan yang satu ini, itu adalah cara Tuhan lagi ngobrol sama kamu. Lewat berkatnya. Kayak sebuah bisikan lembut yang ngedorong kita buat jadi penyalur kebaikan buat orang lain. Terus, gimana kalau pesan ini nggak cuma datang pas kita lagi tenang, tapi justru pas kita lagi ngerasa rapuh-rapuhnya? Yuk kita coba lihat gimana suara ini kedengeran di tengah momen sepi dan kecewa. Ada kan? Masa-masa di mana kita ngerasa sendirian banget dalam kesedihan, bebannya tuh berat, tapi rasanya nggak ada satu orang pun yang bisa diajak ngobrol, yang bisa kita curhatin. Ini perasaan yang manusiawi banget dan kayaknya kita semua pernah ada yang ngerasainnya. Yang menariknya, momen kesendirian ini dilihat bukan sebagai kekosongan, tapi justru sebuah undangan. Sebuah ruang yang sengaja disiapin biar kita bisa ngobrol langsung sama dia tanpa perantara. Situasi buntu, mentok. Kita semua pernah lah ya, pas masalah kelihatannya gede banget dan kita bener-bener nggak tahu harus mulai dari mana buat benerinnya. Rasanya tuh kayak nabrak tembok aja gitu. Tapi, dari sudut pandang ini, tembok itu tuh bukan hukuman. Justru, itu adalah saat di mana Tuhan ngasih kita semacam pencobaan, sebuah ujian yang tujuannya adalah biar kita bisa dapat hari yang jauh lebih cerah setelahnya. Oke, jadi ini semua bukan cuma soal perasaan di dalam hati aja. Kadang, pesannya itu muncul di dunia nyata loh, lewat kejadian-kejadian yang sering banget kita sebut sebagai, kebetulan doang. Ini contoh paling klasiknya. Kamu tiba-tiba ingat sama teman lama, nggak lama kemudian, kamu papasan sama dia di jalan, atau dia tiba-tiba nelpon. Aneh kan? Ini beneran cuma kebetulan aja? Jawabannya tegas. Momen kayak gitu tuh bukan kebetulan. Itu adalah manifestasi dari kuasa Tuhan. Sebuah tanda kalau ada sesuatu yang lebih besar yang lagi bekerja di balik semua ini. Dan inilah inti gagasannya. Dalam cara pandang ini, nggak ada yang namanya kebetulan. Setiap kejadian, sekecil apapun itu, adalah bagian dari sebuah rancangan yang lebih besar. Coba deh inget-inget lagi, pernah nggak kamu dapat sesuatu yang nggak kamu sangka-sangka? Sesuatu yang kamu pengen banget, tapi rasanya mustahil buat kamu dapetin sendiri. Momen-momen kayak gini tuh jadi pengingat yang indah banget kalau ternyata keinginan terdalam hati kita itu didengar. Ini bukti kalau Tuhan tahu apa isi hati kita, apa yang kita mau. Dan sekarang, kita sampai ke bagian yang paling personal. Karena pada akhirnya, semua ini bukan soal orang lain. Ini tentang kamu. Ya, kamu yang lagi dengerin pembahasan ini sekarang juga. Ini pertanyaan puncaknya nih. Menurutmu, kamu nemu bahasan ini, di momen ini juga, apakah itu sebuah kebetulan? Atau ada makna lain di baliknya? Jawabannya, tidak. Ini bukan kebetulan. Anggap aja, lewat saya, Tuhan lagi mikirin kamu. Kamu lagi diperhatiin, kamu nggak sendirian. Nah, sebagai respons dari kesadaran ini, bahasan kita ditutup dengan sebuah doa. Sebuah momen buat kita berhenti sejenak dan bersyukur. Dear God, aku tahu Engkau selalu memperhatikanku. Dan aku sangat bersyukur atas berkat-Mu. Apapun yang telah aku doakan, Engkaulah yang tahu yang terbaik untukku. Sebuah doa penyerahan diri dan rasa syukur yang dalam banget ya. Dan di balik semua itu, ada satu pesan terakhir yang penuh cinta. Dia tahu yang terbaik buat kamu. Kenapa? Karena dia sayang sama kamu. Sesederhana itu. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan dari saya, tapi buat kamu renungin sendiri. Di momen-momen apa lagi ya dalam hidupmu, Tuhan terasa sedang berbicara? Coba deh mulai sekarang, lebih perhatiin sekitar. Makasih banyak ya udah menyimak.